Pada hari ini kita akan membahas tentang aturan sinus dan kosinus. Sebelumnya kita mencari unsur-unsur segitiga pada segitiga siku-siku, yaitu unsur sisi dan besar sudutnya. Apabila sudut dan sisi lainnya diketahui dengan menggunakan perbandingan trigonometri, seperti kita tahu yaitu sin, cos, tan, kosek, sekan, dan kotangan. Nah, bagaimana jika mencari unsur-unsur tersebut, yaitu sisi dan besar sudutnya tadi? Tentu saja dengan diketahui sisi dan besar sudut lainnya, namun bukan pada segitiga siku-siku, melainkan pada segitiga sebarang, lancip, dan tumpul. Nah, untuk itu kita memerlukan aturan sinus dan kosinus ini untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Kita masuk ke aturan kosinus, di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang aturan sinus, di mana ada beberapa kemungkinan unsur yang diketahui dalam sinus itu, yaitu sisi sudut-sudut, sudut sisi sudut, dan sisi sudut. Nah, sehingga ketika ada sebuah persoalan, kalian harus bisa dulu menganalisis ini termasuk kemungkinan yang mana, apalagi ditambah dengan aturan kosinus. Sehingga kalian harus pintar menganalisisnya. Dimana di aturan kosinus ini ada beberapa kemungkinan unsur yang diketahui dalam aturan kosinus yang bisa menjadi pembeda antara aturan kosinus dan sinus ini. Ya, dimana yang pertama kemungkinan unsur yang diketahui. Nah, yang pertama yaitu kemungkinannya adalah sisi, sudut, sisi. Jadi dalam permasalahan seperti ini sudutnya itu diapit oleh kedua sisi. Misalkan kita gambar sebuah segitiga sebarang aja. Dimana misalkan kita kasih nama segitiganya A, B, C, dimana di depan sudut A pasti adalah sisi A, di depan sudut B adalah sisi B, di depan sudut C adalah sisi C. Misalkan saja diberikan contoh dengan sebuah segitiga dengan sudut di A yaitu 40 derajat. Lalu panjang B-nya, sisi B-nya yaitu 6 cm, panjang sisi C-nya yaitu 5 cm. Nah, jika ada persoalan seperti ini, maka itu adalah termasuk kemungkinan unsur yang diketahuinya adalah sisi, sudut, sisi. Sehingga untuk mengerjakan persoalan seperti ini, kita menggunakan rumus aturan kosinus, yang mana rumus itu didapatkan dari penurunan segitiga ABC sebarang dengan menggunakan perbandingan trigonometri dengan aturan yang lainnya. Nah, tapi di sini langsung saja, jika ditemukan permasalahan yang diketahuinya sisi, sudut, sisi, kita menggunakan ketetapan seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos alfa. Ini jika ditanyakannya kita sisi A, kita menggunakan rumus ini. Nah, jika ditanyakannya nanti sisi B kuadrat, menjadi aturannya kan A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat. Berarti kalau misalkan B-nya sudah ada di sini, tinggal di sini A kuadratnya ditambah C kuadratnya dikurangi 2 kali pertambahan sisi pertambahannya AC, lalu cos sudut dari sisi yang ditanyakan, berarti cos B. Lalu yang C kuadrat sama dengan, berarti urutannya A kuadrat ditambah B kuadrat yang sudah dijadikan atau yang ditanya berarti tidak ada dalam rumus. Seperti itu aja gampangnya. Lalu 2 kali AB cos C.
Nah, ini adalah ketetapan dari aturan kosinus jika diketahui unsurnya itu adalah sisi, sudut, sisi seperti persoalan di samping. Lalu ada kemungkinan yang kedua yaitu sisi. Dimana sisi-sisi ini sudah kita bisa terka sendiri ya. Jika misalkan kita gambar lagi saja sebuah segitiga, ya seperti ini aja sebarang, ya dimana kita beri nama masih segitiga ABC, bisa juga BDC dan terserah kalian, dimana di sini adalah sisi B, ini sisi C, ini sisi A. Nah, kondisi seperti ini misalkan saja sisi-sisinya diketahui tapi sudutnya tidak ada yang diketahui. Misalkan B-nya 6 cm, C-nya 5 cm, atau A-nya nanti misalkan 4 cm. Nah, ketiga sisinya kan diketahui ya, mau sisi A, B, dan C. Nah, jika menemukan persoalan seperti ini, biasanya ditanyakan sudutnya, karena sisinya semua sudah diketahui. Misalkan ditanyakan sudut yang A, berarti kita menggunakan ketetapan aturan kosinus, yaitu aturan kosinus ya, berarti cos A sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi sisi dari sudut yang diketahui yaitu A kuadrat per 2 kali sisi yang ditambahkannya. Nah, gitu ya. Jika ditanyakannya sudut B, berarti cos B sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2AC ya. Lalu yang terakhir ditanyakannya misalkan sudut C, menggunakan aturan kosinus, cos C sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C kuadrat per 2AB. Nah, seperti itu ketetapan dari aturan kosinus jika diketahui unsurnya sisi seperti ini, lalu sisi sudut sisi seperti ini ya. Ini didapatkan dari turunan-turunan, nanti di lain kesempatan kita akan bahas untuk menemukan rumus ini. Nah, langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada persoalan yaitu dalam aturan kosinus pada segitiga lancip yaitu DEF diketahui sudut D 60 derajat, sisi E 8 cm dan sisi F yaitu 12 cm. Hitunglah sisi D. Nah, sekarang di sini saya sudah menggambarkan sebuah segitiga yang kita akan beri nama sesuai di sini ya. Kalau misalkan ABCD berarti kita beri nama ABCD, kalau di sini DEF kita beri nama DEF. Berarti di depan sudut D yaitu adalah sisi D. Di depan sudut E yaitu adalah sisi E. Di depan sudut F adalah sisi F. Nah, di sini juga kita langsung masukkan saja keterangan yang diketahui ke dalam gambar. Sudut D yaitu 60 derajat. Berarti kita anggap di sini adalah 60 derajat. Harusnya menggunakan busur. Tapi di sini kita berikan saja simbol. Lalu sisi E yaitu 8 cm, 8 cm. Lalu dan sisi F adalah 12 cm. Nah, jika kita sudah bisa menggambar, berarti kita ketahui bahwa bentuk seperti ini atau unsur-unsur yang diketahui dan diaplikasikan ke dalam sebuah sketsa segitiga itu seperti ini adalah pasti aturan kosinus, yang mana itu adalah sudut diapit oleh kedua sisi. Sehingga jika sudut diapit oleh kedua sisi, berarti menggunakan rumus yang atau ketetapan yang tadi. Sehingga hitunglah sisi D. Berarti di sini adalah D kuadrat sama dengan pertambahan sisi yang lainnya yaitu E kuadrat ditambah F kuadrat ya. Lalu dikurangi 2 kali sudut 2 kali sisi pertambahannya yaitu EF, lalu dikali cos D. Nah, ini seperti ini rumusnya ya. Sehingga kita masukkan E-nya itu berapa? 8. Berarti 8 pangkat 2 ditambah F-nya berapa? 12. 12 pangkat 2 dikurangi 2 dikali E-nya 8
F-nya 12 dikali cos D-nya berapa? D-nya adalah 60 derajat. Lalu 8 pangkat 2 yaitu 8 kali 8 64 ditambah 12 kali 12 yaitu 144 dikurangi 2 dikali 8 dikali 12 yaitu 192 dikali cos 60 itu adalah setengah. Nah, sehingga kita tambahkan ini 64 tambah 144 yaitu 208 dikurangi 192 dibagi 2 yaitu 96, sehingga 208 dikurangi 96 adalah 112. Ini adalah D kuadrat. Nah, kita kan ingin mencari sisi D, berarti D sama dengan akar dari 112 dan D sama dengan akar dari 112 yaitu 10,58. Nah, jadi panjang sisi D adalah 10,58 cm. Nah, seperti itu. Masuk ke contoh persoalan yang kedua. Di sini sudah ada permasalahan aturan kosinus, yaitu pada segitiga ABC diketahui sisi A 7 cm, sisi B 8 cm, dan sisi C yaitu 9 cm. Hitunglah besar sudut A, B, dan C. Nah, kalau ini gampang saja ya, sudah kita ketahui bahwa yang unsur-unsur diketahuinya itu adalah sisi, dan sisi. Sehingga langsung saja kita menggunakan ketetapan jika diketahui sisi-sisinya saja, yaitu misalkan kita mau mencari sudut A, berarti kita menggunakan cos A. Berarti cos A sama dengan tadi B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi A kuadrat per 2 kali pertambahan sisinya. Nah, ini tuh pasti kalau mencari cos alpha, isinya yang diketahuinya pasti sisi-sisinya aja. Ini untuk mencari sudut gitu ya. Nah, langsung saja kita masukkan B kuadrat. B-nya berapa? B-nya 8. Berarti 8 kuadrat ditambah C-nya 9. C-nya 9 dikuadratkan dikurangi A-nya 7. Dikuadratkan sama dengan per 2 kali B-nya tadi 8 ya. Lalu C-nya 7. Sama dengan 8 pangkat 2 sama dengan 64 ditambah 81 dikurangi 7 pangkat 2 49. Lalu 2 dikali 8 dikali 7 itu menjadi 2B C-nya itu 9, maaf. Ini 9 ya. Jadi 2 kali 8 kali 9 itu 144. Nah, sama dengan berarti 64 ditambah 81 dikurangi 49 96 per 144. Ini adalah cos A, ini cos A, ini cos A. Cos A. Nah, 96. Nah, kita lanjutnya, tadi videonya terpotong bahwa dari sini cos A sama dengan 96 per 144, cos A sama dengan 0,667, dimana kita akan mendapatkan sudut A saja, bukan cos A-nya, sehingga kita menggunakan kebalikan dari cos, yaitu arc cos, dimana disimbolkan cos pangkat min 1 dari 0,667. Nah, didapat A itu sama dengan 48,2. Nah, untuk cara mencari sudut A ini saya akan menampilkan tutorial nanti di akhir video. Lalu untuk mencari sudut B sama saja, berarti kita menggunakan ketetapan yang cos B sama dengan A kuadrat tambah C kuadrat dikurangi B kuadrat per 2 kali pertambahan sisinya yaitu AC, 2 kali AC. Sehingga A 7 kuadrat ditambah 9 kuadrat dikurangi 8 kuadrat per
2 kali 7 kali 9, dimana didapatkan 66 per 126. Cos B sama dengan 0,524. Berarti B sama dengan arc cos dari 0,524, didapatkan 58,4. Nah, untuk menghitung besar sudut C gampang. Ketika dua sudut sudah diketahui, tinggal kita melakukan pengurangan dari jumlah semua sudut dalam segitiga. Jumlah semua sudut dalam segitiga itu adalah harus 180 derajat. Nah, 180 derajat itu didapat dari pertambahan semua sudutnya, yaitu sudut A, sudut B, sudut C-nya ditambahkan, sehingga kita bisa menghasilkan untuk mendapatkan sudut C ini berarti 180 dikurangi sudut A yang 48,2, lalu dikurangi sudut B 58,4, dan kita akan tahu hasilnya. Seperti itu. Selamat mencoba. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari sudut pada aturan kosinus, di mana kita akan menggunakan kalkulator saintifik. Di beberapa HP ada yang sudah mendukung kalkulator saintifik ini. Kita klik kalkulator pada kalkulator bawaan HP, itu akan muncul lambang seperti ini. Ini adalah pada layar ini adalah kalkulator biasa, tapi kalau misalkan kita mengklik tanda grafik di sini, ini akan muncul menjadi kalkulator saintifik seperti ini. Nah, untuk mencari cos A, sudut A dengan aturan kosinus ini, misalkan saja tadi sudah cos A sama dengan 0,667 dan kita ingin mencari sudut A, kita menggunakan kebalikan dari cos, yaitu arc cos, atau simbolnya cos pangkat min 1. Nah, pada layar di sini tadi ya tidak ada cos pangkat min 1 ataupun sin pangkat min 1. Kita bisa mengubahnya dengan menekan 2 ND. Nah, sehingga muncullah sin pangkat 1, cos pangkat 1, dan lain sebagainya. Lalu caranya kita langsung saja, kita klik cos pangkat min 1, lalu kita masukkan angkanya 0,667 sama dengan. Nah, di sini sudah muncul 48,16 sekian. Ini sudah dalam bentuk derajat. Nah, tadi hasilnya itu kan sudut A-nya itu 48,2. Ini tinggal dibulatkan saja 16-nya menjadi 2. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kita ingin mencari sin saja, kita kembali tekan 2 ND-nya ya. Tadi ini kan ya ditekan lagi menjadi hilang. Kita bisa langsung mencari hasil dari misalkan sin 60. Nah, sin 60 0,86. Nah, sudah.